Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa 22. Nah teman-teman, di bagian sebelumnya saya sudah bacakan mengenai pertemuan Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul dan akhirnya berakhir di atas ranjang. Nah itu di Pupuh Kinanti. Nah selanjutnya adalah di Pupuh Mijil ini perpisahan antara Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul. Kemudian Panembahan Senopati bertemu dengan Sunan Adilangu. Tapi di versi lain ada juga yang menyebut bertemu dengan Sunan Kalijaga atau Kalijogo. Nah Sunan Adilangu ini siapa? Sunan Adilangu ini menurut salah satu sumber itu merupakan anak dari Sunan Kalijogo. Mengenai mana yang benar, apakah Panembahan Senopati setelah dari keraton Ratu Kidul itu bertemu dengan Sunan Adilangu atau bertemu dengan Sunan Kalijogo, kita tidak ada yang tahu mana yang benar. Nah berikutnya adalah Pupuh Mijil. Bagaimana ceritanya? Ini masih dalam sudah terjemah bahasa Indonesia. Bagaimana kelanjutannya? Simak setelah ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan dari babat Tanah Jawa yang bagiannya babat Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul. Sekarang akan saya bacakan Pupuh Mijil dalam bahasa Indonesia. Aduh emas merahku, janganlah gundah di hati. Buktikanlah aku tidak akan lupa kepadamu dari hidup sampai mati, Dinda. Pengabdian cintaku tulus dan murni. Walaupun aku banyak memiliki istri yang sangat cantik-cantik, besarnya cintaku hanya untukmu yang menjadi cinta utamaku. Hanya kamu Gusti Ayu, aku benar-benar tergila-gila. Tidakkah kau lihat besarnya hasratku di atas ranjang kepadamu? Tak lepas-lepas aku memangkumu. Hanya saja aku meminta buktikan cintamu. Pastilah aku akan tetap menderita sakit yang tak mendapatkan penyembuhan. Hanya kamu obat penyembuhku. Lenyapkanlah gundahnya hati yang menderita. Sungguh aku nantikan. Walau harus aku menunggu di sini, aku akan melakukannya. Akan tetapi bagaimana Dinda dengan para rakyatku? Bagaikan tertusuk jarum memintal hati ratu wanita, terperangah oleh kata-kata ucapan manis sang pria yang manis. Merebaklah cinta sang dewi sepenuhnya kepada sang pria. Perlahan dia berkata, turunkan aku pangeran. Sang dewi telah turun dari pangkuan, pelan duduk berjajar. Berkata lagi sang diah kepada sang pria, mohon maafkan hamba karena telah berani kepada seorang pria yang hamba berbakti kepadanya. Tiada lain permintaan hamba hanyalah kesungguhan cinta. Jangan sampai terputus hingga anak cucu Kang Mas nanti. Seterusnya menjadi kekasihku. Sang pria memeluk sembari berkata dan memangku kembali serta menciumi mesra. Baiklah emas merahku, janganlah ragu. Kelak pasti akan terjadi lagi sang dia berkata. Terima kasih pangeran, apabila tengah menghadapi bahaya
di tengah peperangan agar supaya saya bisa secepatnya membantu. Sang dia mendekatkan wajahnya kepada sang pria sembari pelan memberikan petunjuk sebagai akhir pertemuan mereka. Bersendekaplah Kang Mas sembari menahan nafas. Jejakkan kaki ke tanah sebanyak 3 kali, pastilah hamba akan datang bersama prajurit makhluk halus. Dan hamba haturkan agar senantiasa unggul dalam peperangan, agar supaya sakti tak terkalahkan. Sebutir telur bernama Lungsung Jagat, makanlah, akan besar khasiatnya. Panjang usia, kekuatan tersembunyi akan timbul. Dan juga minyak bernama Jayeng Katong, pemberian dewa kepada hamba. Kedua benda telah dipasrahkan kepada sang pria. Senopati telah menerima, sangat gembira di hati karena mendapat sarana ampuh untuk keunggulan dalam perang. Kembali, sang dia memberikan petunjuk kepada sang pria. Ilmu keraton pantai selatan agar supaya disegani seluruh makhluk halus. Senopati telah memahami semua petunjuk. Setelah itu sang dewi memeluk erat-erat sang pria. Aduh pangeran, jika bersedia memenuhi permintaan hamba, tundalah kepulangan Kang Mas. Menurut hamba belum saatnya. Bagaimana dengan saya nanti apabila Paduka pulang sekarang? Sang Raka menghibur hati sang Dinda. Aduh emas merahku, cinta kasihku sudah jelas kamu buktikan. Bahkan petunjukmu telah aku terima, Dinda. Bagaimanapun juga aku memaksakan diri untuk pamit berpisah dengan engkau emas merahku. Jangan tersedihkan oleh karena rindu emas merahku. Relakanlah aku pulang ke kerajaan Mataram. Tidak akan lama aku pasti kembali ke istana Samudra menemui engkau, oh emasku. Sungguh sebenarnya tidak tahan aku berpisah dengan emasku hanya karena berat tanggung jawab seorang raja yang memiliki rakyat. Maka terpaksa aku harus pulang. Sang dia menjatuhkan kepala ke pangkuan dan berkata, jangan terlalu lama, oh pangeran, segeralah kembali. Dan pada akhirnya waktu perpisahan tiba. Segera keluar sang Anom. Ratu Kidul melepas kepulangannya, beriringan bergandengan tangan tiba di Sri Menganti. Segera sang pria berkata manis, sudah cukup aku terima baktimu dan cintamu, Dinda, dengan mengantarkan kepergianku. Sebelum berpisah, aku minta bukti cintamu sekali lagi sebagai tumbal terampuh untuk mengobati kerinduanku. Sang dia menuruti permintaan sang pria. Segera pasrah menyediakan bibir indahnya, bertaut bibir dan gigi pelan, gemas digigit bibir ranumnya. Sang dia terkejut namun segera membalas ciuman. Selesailah yang tengah dimabuk cinta lantas berpisah. Senopati telah sampai di luar istana. Kanjeng Ratu Kidul sirna seketika, wujud istana dan berganti samudra. Senopati saat menapaki air laut bagaikan berjalan di tanah rata, dia berjalan terus. Sesampainya Senopati di pesisir pantai, waspada seketika. Manakala siapa yang tengah bertafakur di pantai Parangtritis, jelas terlihat adalah sang guru.
tak lain adalah Sunan Adilangu yang merupakan putra Sunan Kalijaga. Cepat Senopati berlari mendekati sang guru yang mulia bersujud di kakinya, lantas mencium tangan sang yogi. Selesai berbakti, segera duduk bersila takjim. Sunan Adilangu berkata pelan, "Anakku, sangat bersyukur diriku bisa bertemu denganmu di sini, sebab aku memang ingin memberikan nasihat kepadamu tentang perbuatan yang patut agar selamat senantiasa dirimu. Dirimu diberi anugerah daya dan sakti melebihi manusia umumnya. Terbukti di tengah samudera kamu berjalan di atasnya tanpa terbasahi oleh air sedikit pun, bagaikan kamu berjalan di daratan. Walau begitu, janganlah sombong. Ria atau pamer, kibir atau sombong, congkak, itu semua tidak sepatutnya. Larangan yang manon atau yang maha agung, juga larangan para nabi dan aulia, semua akan mendapatkan neraka sebagai kutuk yang widi. Begitulah larangan yang maha tersembunyi tentang keangkuhan. Manusia yang merasa tinggi dan sombong, siapa yang bisa menandingi aku? Benar-benar larangan yang sukma atau yang maha samar, sang penguasa sejati. Kesombongan, suka pamer, serta keangkuhan agar supaya dipuji lebih dari yang lain, lebih terkenal dari sesama. Seolah-olah mempersamakan dirinya dengan yang widi. Manusia yang seperti itu terkenal di dunia dan kerajaan lainnya. Keangkuhan dan ingin memperlihatkan dirinya terus menjadi, agar supaya kagum yang melihat, agar supaya senantiasa dipuji-puji. Setiap tindakan sudah tidak memiliki pertimbangan, hanya menuruti kepuasan diri sendiri. Janganlah seperti itu, anakku. Ingatlah akan tujuan hidup yang sesungguhnya, O Senopati. Dan aku nasihatkan satu hal lagi, bahwa manusia yang benar-benar memegang ilmu jangan bersikap seperti langit, seperti bumi, seperti gunung, dan seperti samudera. Yang dimaksud bersikap seperti langit adalah seorang manusia yang mengandalkan keluhurannya. Jangan bersikap seperti bumi yang tebal dan luasnya melebihi apapun. Jikalau manusia bersikap seolah tidak ada lagi yang melebihi luas kekuasaannya, bersikap seperti gunung, merasa besar dan tinggi, bersikap seperti samudra, merasa paling dalam pengetahuannya dan merasa paling dahsyat ombaknya. Semua mengandalkan kedikdayaannya. Bumi dan samudra, langit dan gunung adalah seumpama watak jelek manusia. Sudah tiada kebaikannya lagi. Sesat kelakuan manusia yang seperti itu, kurang luaslah wawasannya. Jikalau kamu menginginkan untuk menjadi aji atau raja, menguasai seluruh orang, jangan pernah putus usahamu, anakku. Senantiasa berpasrah kepada yang maha menguasai bumi. Heningkanlah segala keliaran batinmu agar supaya bisa mengetahui sukma aku, maha samar yang aku. Pastilah akan gampang terwujud apa yang kamu kehendaki atas kehendak yang widi. Buatlah terang penglihatan kesadaranmu. Jangan suka bertindak seenaknya. Perbanyak ibadah, penuhilah perintah agama. Dalam hati senantiasa diingat agar manis jalan hidupmu. Oke teman-teman, tadi adalah bagian dari babat yang menceritakan Panembahan Senopati
Ratu Kidul atau Pantai Selatan, dan Sunan Adilangu dalam Pupuh Mijil. Jadi kalau tadi diperhatikan adalah merupakan awal muasal hubungan antara keturunan Raja-Raja Mataram dengan Ratu Pantai Selatan. Dalam artian adalah Raja-Raja Mataram dan di bawahnya itu akan selalu berhubungan dengan Ratu Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Dalam artian kalau di sini tadi adalah hubungan antara suami dan istri menurut tadi Pupuh tadi ya. Dan juga di sini merupakan asal muasalnya Ki Jurutaman. Tadi kan ada telur, nanti akan menjadi seorang raksasa, dan juga adalah pembuka dari wejangan Sunan Adilangu atas kesombongan Panembahan Senopati. Nah, semoga kisah tadi, kisah yang diambil dari Pupuh Mijil tadi bisa menginspirasi, karena di situ tadi banyak sekali di akhir itu adalah nasihat-nasihat Sunan Adilangu kepada Panembahan Senopati, dan itu masih relevan sebenarnya sampai sekarang mengenai nasihat mengenai kesombongan manusia. Oke teman-teman, dan nanti masih ada lagi satu pupuh lagi, adalah Pupuh Dandangkulo, yang merupakan masih wejangan juga Sunan Adilangu ke Panembahan Senopati, tapi sudah beda lokasi karena menceritakan Sunan Adilangu ini akan mampir ke tempatnya Panembahan Senopati di Mataram. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua 2. Semoga cerita tadi dapat bermanfaat. Salam.